Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran mengingatkan manusia tentang dahsyatnya hari kiamat besar, yang salah satu tandanya adalah kemunculan adukon, kabut asap tebal yang akan menyelimuti bumi. Dan kapan adukon akan terjadi, Allah yang Maha Agung merahasiakannya, dan tak seorang pun manusia mengetahuinya kecuali hanya tanda-tanda kecilnya saja. Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukon atau kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Al-Dukon ayat 10-11. Dukon adalah kabut asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam sebagai pembuka terjadinya tanda besar kiamat. Dukon akan terjadi pada fase keempat umat Islam, di mana fase kediktatoran merajalela. Belum diketahui secara pasti apa penyebabnya dan kapan terjadinya. Yang jelas, dukon terjadi saat maksiat sudah dipertontonkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim nomor 118. Makna dukon dalam ayat yang tadi, Imam Qurtubi dalam tafsirnya seperti yang dikutip dari muslim.or.id menjelaskan tentang makna dukon dalam ayat yang tadi. Makna dukon ada 3 pendapat. Yang pertama, adukon adalah salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaika. 2. Ad-Dukon adalah khayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mereka mengalami kelaparan ekstrim atas doa Nabi SAW, sehingga orang-orang ketika itu seperti melihat dukon atau asap di antara langit dan bumi. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. 3. Adukon adalah debu yang mengepul di hari Fatu Mekah sehingga menutupi langit, dan ini adalah pendapat Abdurrahman Al-A'raj. Pendapat pertama adalah tafsiran lebih rajih dan dirajihkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimakumullah. Ayat yang tadi menunjukkan akan adanya dukon sebagai salah satu tanda hari kiamat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Huzaifah bin Usaid radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi adukon, munculnya Dajjal, munculnya Dabah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia." Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Bentuk dan sifat dukon atau adukon bentuknya berupa asap yang apabila mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan luar biasa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akan datang dukon atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernapasan mereka, sehingga mereka akan merasakan seperti pilek." Hadis riwayat Muslim nomor 2798. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir, maka mereka akan sesak nafas dan keluar cairan dari kuping mereka. Kemudian yang kedua, munculnya Dabah, dan yang ketiga, munculnya Dajjal." Hadis riwayat At-Tabrani dihasankan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya 235. Beberapa abad lalu, Rasulullah sudah menjelaskan tentang akhir zaman dan beberapa bencana dahsyat yang akan menimpa umat di seluruh dunia, salah satunya dukon. Dukon terjadi pada fase keempat, fase saat umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator. Dukon merupakan kabut asap yang gelap, tebal, tidak ada oksigen, dan teramat panas sehingga mengakibatkan bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Dan sahabat, kapan dukon akan muncul? Ternyata dukon dan hujan meteor akan segera datang
ketika 3 tanda-tandanya sudah terjadi. Dan adapun 3 tanda-tanda itu adalah yang pertama, banyak muncul penyanyi-penyanyi wanita. 2. Banyaknya musik dan alat-alat musik. 3. Banyaknya orang meminum khamr atau minuman yang memabukkan. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Bukankah ketiga tanda-tanda itu sudah mulai muncul? Jika demikian, apakah kita tinggal menunggu waktu itu datang? Dan ini yang terjadi setelah bencana Dukon. Setelah terjadinya Dukon, dunia mengalami perubahan iklim yang sangat dahsyat. Air susah didapatkan dan makanan juga langka, sehingga manusia terancam mengalami kelaparan dan serangan penyakit merebak di mana-mana. Pada masa yang sangat berat itu, fitnah dan berbagai musibah akan terus muncul secara bergantian, hingga akhirnya fitnah terbesar akan dimunculkan, yakni Dajjal. Dajjal muncul membawa makanan yang berlimpah dan berbagai kesenangan dunia, sehingga semua manusia akan berlakukan seperti Tuhan. Bahkan, jauh-jauh hari Rasulullah sudah mengingatkan, ketika Dajjal keluar, mayoritas penduduk bumi akan menuhankan Dajjal. Bahkan umat Rasulullah Muhammad SAW pun terfitnah oleh Dajjal. Kecuali orang-orang yang memang imannya sudah pekat, yang amalnya sebelum itu memang sudah berat dan juga banyak. Insya Allah, orang-orang macam ini yang akan dilindungi dari Dajjal. Ulama berbeda pendapat dalam memahami makna ad-dukon pada ayat yang tadi. Yang pertama, dukon yang dimaksud adalah kondisi kelaparan yang dialami masyarakat Quraisy karena kering yang berkepanjangan, dan ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Saking keringnya tanah, hingga debu-debu sangat mudah berterbangan ketika ada angin. Dan orang Arab menyebut debu berterbangan dengan dukon. Demikian keterangan Ibnu Qutaibah, seperti yang disebutkan Ibnu Ayura dalam tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir 315. Di antara ulama yang menyatakan bahwa dukon adalah kekeringan yang menimpa orang Quraisy adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan diikuti beberapa ulama salaf. Masruq, murid Ibnu Mas'ud, pernah menceritakan, ada seorang yang menceritakan atau bercerita di Kindah bahwa akan datang dukon di hari kiamat, lalu menyambar telinga dan juga penglihatan orang munafik. Sementara orang mukmin seperti kena pilek. Dan mendengar ini, kami kaget. Lalu kami mendatangi Ibnu Mas'ud yang ketika itu sedang istirahat. Beliau pun marah dan juga mengatakan, siapa yang punya ilmu, silahkan bicara. Siapa yang tidak punya ilmu, ucapkan wallahu alam. Lalu Ibnu Mas'ud menceritakan makna dukon. Ketika orang kafir Quraisy tidak mau masuk Islam, Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan untuk mereka. Beliau berdoa, ya Allah, timbahkanlah kekeringan kepada mereka, seperti kekeringan di zaman Yusuf. Lalu mereka mengalami kekeringan sampai banyak yang meninggal. Lalu mereka makan bangkai dan juga tulang. Sementara orang melihat di antara langit dan bumi atau udara seperti asap. Hadis riwayat Ahmad 4186 dan Bukhari 4774. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga pernah mengatakan, ada 5 tanda kiamat yang sudah terjadi, yaitu peristiwa Al-Izam, peristiwa perang Romawi, Al-Batsyah, terbelahnya bulan dan juga dukon. Hadis riwayat Bukhari 4825. Makna hadis Al-Izam, semua hukuman yang Allah timpakan bagi orang kafir. Al-Batsyah, kekalahan orang kafir di perang Badar. Dan pendapat ini dinilai kuat oleh Ibnu Asyura. Di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, pendapat yang benar, dukon yang dimaksud adalah musim kering yang dialami kaum musyrikin di Mekah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. At-Tahrir wa At-Tanwir 315. Kedua, dukon ini hanya akan muncul di akhir zaman yang dilihat oleh semua manusia. Dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan juga diikuti mayoritas ulama, termasuk yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat keterangan sahabat, yang diantaranya yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan, dukon belum terjadi, orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap ini menghembus orang kafir sampai binasa. Tafsir Ibnu Katsir 249. Demikian pula keterangan Ibnu Umar radhiyallahu an yang juga mengatakan akan keluar dukon, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek, lalu asap ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan panggang.
Tafsir At-Tabari nomor 17. Setelah Ibnu Katsir menyebutkan riwayat yang mendukung tentang keberadaan dukun di masa mendatang, lalu beliau mengatakan, demikian pendapat masalah dukun dari kalangan sahabat dan tabi'in, disertai hadis marfu yang sahih, hasan, maupun yang lainnya yang kami sebutkan, merupakan dalil yang jelas bahwa dukun termasuk tanda kiamat yang masih ditunggu atau belum datang. Di samping itu, sesuai dengan makna teks Al-Quran, Tafsir Ibnu Katsir 249. Lalu, Ibnu Katsir mengomentari pendapat pertama yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa dukun yang beliau ceritakan hanya dilihat orang musyrikin saja, dan itu hakikatnya hanyalah khayalan mereka karena kondisi cuaca panas yang sangat parah yang mereka alami. Ketiga, gabungan dari dua keterangan yang tadi. Artinya, dukun ada dua yang telah terjadi seperti yang diceritakan Ibnu Mas'ud dan yang belum terjadi, baru muncul di masa depan, dan pendapat ini dipilih An-Nawawi dan dinyatakan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan, Mujahid mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berpendapat ada dua dukun, yang salah satu telah terjadi, sementara yang satunya akan memenuhi langit dan bumi. Setiap mukmin mengalami pilek, sementara orang kafir telinganya dilubangi. At-Tazkirah halaman 738. Dan sahabat yang beriman, apakah bencana asap di Indonesia itu adalah dukun? Jika kita mengambil pendapat Ibnu Mas'ud, bencana asap ini jelas bukan dukun yang dimaksud. Kita beralih ke pendapat kedua, dukun yang menjadi tanda akhir zaman. Keterangan dalam pendapat ini, dukun itu sifatnya menyeluruh, dialami semua manusia. Dalam ayat di surat Ad-Dukhan, Allah mengatakan, yang meliputi manusia inilah azab yang pedih. Dan dalam hadis dinyatakan bahwa Uzaifah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang dukun. Lalu beliau membaca surat Ad-Dukhan yang tadi, kemudian beliau bersabda, dukun itu memenuhi timur dan barat, tinggal selama 40 hari 40 malam. Untuk orang mukmin, mereka terkena peparan sehingga seperti orang pilek, sementara orang kafir seperti orang mabuk. Tafsir At-Tabari 68. Dengan demikian, kita tidak bisa menyebut ini sebagai perwujudan dukun yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis sebagai tanda kiamat. Ketika muslim dalam musibah, Allah Ta'ala berfirman, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, makna ayat ini yaitu, kami menguji kamu wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Tafsir Ibnu Katsir 342. Allah mengajarkan kepada kita keyakinan bahwa apapun musibah yang menimpa kita, sebabnya adalah karena dosa yang pernah kita lakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, setiap musibah yang kalian alami, itu disebabkan ulah tangan kalian atau maksiat. Dan Allah memberi maaf untuk banyak kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Ayat yang sering dibacakan ketika terjadi musibah adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rum. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan supaya mereka kembali. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. At-Tabari menyebutkan keterangan dari Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini. Allah menghancurkan mereka disebabkan dosa mereka, berupa kerusakan di daratan maupun di lautan, disebabkan perbuatan buruk mereka. Tafsir At-Tabari 108. Dan kita tidak boleh hanya mengandalkan upaya fisik. Ada banyak hal yang itu di luar kemampuan manusia, yang itu seharusnya memotivasi kita untuk semakin mendekat kepada Allah, pengatur alam semesta. Terlebih setelah kita tahu sebab terbesar musibah adalah dosa dan maksiat manusia. Tidak boleh hanya mengandalkan upaya secara fisik, termasuk kita juga harus membangun perbaikan rohani, perbanyak istighfar dan juga taubat, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Itulah solusi yang diberikan para ulama ketika terjadi musibah. Dan ini bukan masalah salah atau menyalahkan, tapi mendekat kepada solusi bersama. Kisah ini mungkin sering kita dengar.
Seseorang mengadukan kepada Hasan al-Basri tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian mengeluhkan lagi orang lain kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang mengadu lagi orang lain kepada beliau karena belum mempunyai anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian Al-Hasan membacakan ayat dalam surat Nuh. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat kepadamu dan menambah harta dan anak-anakmu dan menjadikan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dan inilah sahabat, 3 tanda kiamat di Mekah yang sudah muncul. Kiamat merupakan rukun iman kelima yang dipercaya umat Islam pasti akan terjadi. Namun tidak satupun makhluk mengetahui kapan peristiwa akhir kehidupan alam dunia tersebut akan berlangsung. Akan tetapi, Allah melalui Rasulullah sudah mengabarkan tanda-tandanya. Mekah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi akan menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat. Pertanda yang disebutkan Nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi. Namun apa yang ada di kota Mekah saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dahulu. Dan tanda-tanda kiamat tersebut benar-benar sudah muncul di Mekah. Apa saja dan berikut ulasannya. 1. Bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah ketika di banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang. Ibnu Saibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la bin Atta dari ayahnya. Dia berkata, pada suatu hari, aku menuntun tali kekang onta Abdullah bin Amr. Lalu beliau berkata, apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Zaibah dan Al-Arzaki. 2. Gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Nabi juga menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang. Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi. Namun ternyata hal itu sudah terjadi saat ini. Gunung-gunung di kota Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan. Mekah juga dijuluki kota terowongan karena memiliki puluhan terowongan. Pada 2011 saja, Mekah memulai pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Rasulullah bersabda, jika kamu lihat gunung-gunung di Mekah, ada lubang yang menembusinya. 3. Bayang Ka'bah tidak lagi tampak. Baginda Rasulullah juga bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Al-Sa'ah merupakan salah satu dari pengertian kiamat. Sementara di Arab, Al-Sa'ah juga bermaksud sebagai jam. Karena itu, saya mengartikan secara langsung waktu kiamat yang hampir juga terjadi apabila bayang menara jam menutupi Ka'bah. 4. Tanda Arab kembali hijau, dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai. Dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tanah Arab sebelumnya adalah hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai dan akan kembali seperti semula. Imam An-Nawawi rahimakumullah berkata mengenai makna kembali menjadi penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Maknanya adalah, wallahu alam, sesungguhnya mereka meninggalkan dan enggan mengurusnya, sehingga tanah tersebut terabaikan, tidak ditanami juga tidak disirami dengan air. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya kaum pria, banyaknya peperangan, fitnah yang terus-menerus terjadi, dekatnya kiamat, pendeknya cita-cita, dan tidak adanya kesempatan dan juga perhatian untuk hal itu. Menurut saya, pendapat An-Nawawi rahimakumullah dalam menjelaskan hadis ini perlu dipertimbangkan. Karena tanah Arab adalah padang pasir yang tidak berair, sedikit tumbuhan, dan kebanyakan airnya
berasal dari sumur juga air hujan. Maka ketika tanah tersebut ditinggalkan, sementara pemiliknya tidak sempat untuk bercocok tanam, maka semua tumbuhannya akan mati dan tidak kembali menjadi hijau dengan rumputan dan juga sungai-sungai. Yang nampak jelas dari hadis tersebut bahwa negeri Arab akan dilimpahi dengan air yang banyak, sehingga menjadi beberapa sungai. Tumbuh di atasnya berbagai macam tumbuhan sehingga menjadi padang rumput, kebun-kebun, dan juga hutan-hutan. Bukti yang mendukung pendapat ini adalah munculnya di zaman ini sumber-sumber air bagaikan sungai dan tumbuh di atasnya berbagai macam tanaman. Dan akan terbukti segala hal yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada perang Tabuk, "Sesungguhnya kalian insya Allah akan mendatangi mata air Tabuk esok hari, dan sungguhnya kalian tidak akan mendatanginya sehingga siang sudah meninggi atau waktu duha. Barang siapa dari kalian mendatanginya, maka janganlah ia menyentuh airnya sedikit pun hingga aku tiba." Akhirnya kami datang dan ternyata ada dua orang yang telah mendahului kami. Mata air itu bagaikan tali sandal yang mengucurkan sedikit air. Lalu Mu'az berkata, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya, "Apakah kalian berdua telah menyentuh sedikit dari airnya?" Keduanya menjawab, "Betul." Kemudian Rasulullah SAW mencerca keduanya dan mengatakan berbagai hal kepada keduanya. Mu'az berkata, kemudian mereka menyiduk air dari mata air sedikit demi sedikit, sehingga air tersebut terkumpul di suatu wadah. Dan Mu'az berkata, akhirnya Rasulullah SAW mencuci kedua tangan juga muka di dalamnya. Lalu beliau mengembalikan air tersebut ke dalam mata air. Kemudian mata air itu memancarkan air dengan jumlah yang sangat banyak. Atau ia berkata, dengan melimpah sehingga semua orang bisa memakainya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Hampir saja wahai Mu'adz, seandainya umurmu panjang, niscaya engkau akan melihat tempat ini dipenuhi dengan kebun-kebun." 5. Tanda kiamat selanjutnya yaitu banyak hujan dan sedikit tumbuh-tumbuhan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga langit menurunkan hujan. Rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat tidak akan pernah bisa memberi naungan darinya, kecuali rumah-rumah yang terbuat dari bulu, yakni tidak dapat menimbulkan tumbuh-tumbuhan yang dapat menutup rumah dari tanah liat, kecuali rumah yang terbuat dari bulu." Dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga manusia dihujani dengan hujan secara merata, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu." Jika hujan sebagai sebab tumbuhnya berbagai macam tumbuhan di atas bumi, maka sungguh Allah Ta'ala mampu menjadikan sesuatu yang dapat menahan sebab tersebut, sehingga tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Karena Allah Ta'ala, dialah yang menciptakan sebab dan akibat, tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya. Dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Bukanlah paceklik itu karena kalian tidak dituruni hujan, akan tetapi paceklik itu kalian dituruni hujan dan kalian dituruni hujan, namun bumi tidak menumbuhkan sesuatu." Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.